Salam, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Kita menyanyi dari NKB nomor 1, bait pertama dan bait yang kedua. Kristen nyanyilah, haleluya, amin. Rajamu pujilah, haleluya, amin. Padukan suaramu di depan Tuhanmu, nyanyikanlah merdu, haleluya, amin. Hatimu angkatlah, haleluya, amin. Mari bersoraklah, haleluya, amin. Tuhan sahabatku tinggal bersamamu, kasih-Nya pun agung, haleluya, amin. Pertolongan kepada kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Angkatlah kepalamu hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja kemuliaan. Siapakah dia itu Raja kemuliaan? Tuhan semesta alam. Dialah Raja kemuliaan. Mazmur 4 ayat 9 sampai yang ke-10. Orang yang beriman tetaplah
pengakuan dosa dan berita anugerah, jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Masa raya Advent ini kiranya memanggil kita kembali untuk melihat bahwa kedatangan Yesus Kristus ke dalam dunia sudah diberitakan kepada para nabi. Sebab firman Tuhan berkata, "Siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar, dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Sebagai taruk ia tumbuh di hadapan Tuhan, dan sebagai tunas dari tanah kering, ia tidak tampak semaraknya pun. Tidak ada sehingga memandang dia, dan rupa pun tidak sehingga kita menginginkannya." Namun pemberitaan ini tidak disambut oleh ketidakpercayaan. Mari kita merendahkan diri sebagai insan, mengaku di hadapan Tuhan atas segala keterbatasan, dan dengan segala kerinduan bertobat dari keterbatasan. Ketidakpercayaan kita kepada Tuhan, masa raya ini menyadarkan bahwa ketidakpercayaan kita kepada Tuhan membuat kehidupan berjalan dalam kehendak sendiri di tengah dunia yang dihimpit oleh berbagai kesulitan dan tuntutan kasih yang tidak dilakukan, egois dan mementingkan diri sendiri, serta tidak melangkah dalam kehendak Tuhan. Mari kita mengaku dosa kita dan menanti Tuhan Yesus Kristus dengan hidup dalam pertobatan. Kami memberitakan berita anugerah kepada sekalian orang yang telah mengaku dosanya dengan tulus ikhlas. Aku akan mentahirkan mereka dari segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa terhadap aku. Aku akan mengampuni segala kesalahan mereka lakukan dengan berdosa dan dengan memberontak terhadap aku. Yeremia 33 ayat yang ke-8. Dipersilahkan duduk kembali. Marilah kita menyerahkan persembahan syukur kita yang pertama. Dengarlah nas persembahan. Mereka semua akan datang dari Seba, akan membawa emas dan kemenyan, serta memberitakan perbuatan masyhur Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kembali lagi kami datang ke hadirat-Mu yang kudus dan mengucap syukur dan terima kasih atas berkat yang Kau curahkan kepada kami hari lepas hari. Tuhan Yesus, kami berkumpul di sini bukan karena kuat dan hebat kami, tapi karena kebaikan-Mu Tuhan kepada kami. Kami diberikan napas kehidupan pada hari ini dan selalu dalam keadaan sehat. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan, dengan sukacita dan sukarela kami memberikan persembahan kami kepadamu, ya Tuhan, untuk menopang pelayanan gereja-Mu di tengah-tengah dunia ini, supaya gereja-Mu tetap teguh mengabarkan berita Injil-Mu kepada dunia, terutama juga meneguhkan dan menguatkan iman kami umat-Mu. Berkatilah kami yang akan memberi persembahan ini, agar selalu hidup di dalam kelimpahan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Ucap syukur pada Tuhan karena kita diselamatkan oleh-Nya. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru bagi-Nya. Nyanyikanlah dengan riang karena kasih setia Tuhan, nyanyilah. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru bagi-Nya. Muliakan nama Tuhan karena kuasa-Nya abadi muliakan. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru bagi-Nya.
diselamatkan olehnya. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru baginya. Nyanyikanlah dengan riang karena kasih setia Tuhan, nyanyilah. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru baginya. Muliakan nama Tuhan karena kuasa-Nya abadi, muliakan. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru baginya. Ucap syukur pada Tuhan karena kita diselamatkan olehnya. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru baginya. Nyanyikanlah dengan riang karena kasih setia Tuhan, nyanyilah. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru baginya. Muliakan nama Tuhan karena kuasa-Nya abadi, muliakan. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru baginya. Ucap kita diselamatkan olehnya. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru baginya. Nyanyikanlah dengan riang karena kasih setia Tuhan, nyanyilah. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru baginya. Muliakan nama Tuhan karena kuasa-Nya abadi, muliakan. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru baginya. Bapak, Ibu sidang masa raya Adventus yang pertama yang sangat dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Sebelum kita membacakan firman Tuhan secara bersama-sama dari Yesaya pasal 64 ayat 1 sampai ayat 12, mari sidang Adventus kita berdoa. Bapa dalam sorga, Bapa yang Maha Kuasa dan penuh kasih, yang kami panggil, kami sembah hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Begitu nyata kasih dan kuasa-Mu Tuhan atas umat pilihan-Mu. Tuhan telah memelihara kehidupan dan iman percaya kami dari waktu ke waktu, sehingga kami dapat dihantarkan oleh Tuhan memasuki masa Adventus yang pertama ini. Pada kebaktian kedua 3 Desember 2023, Tuhan mengajak kami untuk mendengarkan firman-Mu
melalui Yesaya pasal 64 ayat 1 hingga yang ke-14 yang umat-Mu bacakan bersama-sama. Oleh sebab itu ya Tuhan, persiapkanlah hati kami supaya dengan roh hikmat yang datang daripada-Mu kami dapat penuh konsentrasi, memahami, menangkap dan menerima makna kebenaran firman-Mu ini yang akan disampaikan oleh Ibu Pendeta Mardona Lewinson, menghantarkan kami untuk hidup berhikmat menurut firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk mendengarkan melalui pembacaan Alkitab pada pagi hari ini. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab pada masa Raya Adventus yang pertama sesuai dengan Almanak Nas GKE diambil dari Yesaya pasal 64 ayat 1 hingga ayat yang ke-12. Kita bacakan bersama-sama secara bergantian. Saya mengawali dari ayat ganjil, sidang masa Raya Adventus lanjutkan dengan ayat genap. Sekiranya engkau mengoyakkan langit dan engkau turun sehingga gunung-gunung goyang di hadapan-Mu. Karena engkau melakukan kedahsyatan yang tidak kami harapkan, seperti tidak pernah didengar orang sejak dahulu kala. Engkau menyongsong mereka yang melakukan yang benar dan yang mengingat jalan yang kau tunjukkan. Sesungguhnya engkau ini murka, sebab kami berdosa. Terhadap engkau kami memberontak sejak dahulu kala. Tidak ada yang memanggil nama-Mu atau yang bangkit untuk berpegang kepadamu, sebab Engkau menyembunyikan wajah-Mu terhadap kami dan menyerahkan kami ke dalam kekuasaan dosa kami. Ya Tuhan, janganlah murka amat sangat dan janganlah mengingat-ingat dosa untuk seterusnya. Sesungguhnya pandanglah kiranya kami sekalian adalah umat-Mu. Bait kami yang kudus dan agung, tempat nenek moyang kami memuji Engkau, sudah menjadi umpan api. Maka kami yang paling indah sudah menjadi reruntuhan. Kita ucapkan bersama-sama, firman-Mu itu pelita bagi kaki kami dan terang pada jalan kami. Amin.
Ibu Bapak sidang jemaat kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kembali kita membacakan firman Tuhan secara litani. Saya akan bacakan ayat-ayat genap dan jemaat lanjutkan dengan ayat-ayat ganjil. Sebelumnya kembali kita satu dalam doa, mari kita berdoa. Terima kasih dan terpujilah namamu ya Bapa Surgawi, karena kasih setiamu ajaib dan luar biasa, di mana engkau tidak memandang setiap perbuatan kami di hadapanmu setimpal dengan hal-hal tersebut. Namun kasih setiamu ajaib dan luar biasa, engkau menguduskan, engkau mengampuni, engkau membuat kami layak untuk hadir di hadapanmu dalam persekutuan kami. Maka biarlah kuasa Roh Kudus menghadiri tengah kami, mengurapi kami supaya kami benar-benar kudus bagimu. Sehingga melalui persekutuan semacam ini, iman, percaya, ketaatan, kesetiaan, kemurnian kami boleh semakin nampak, dan itulah yang boleh kami tuturkan bagi dunia untuk menjadi berita kesaksian, berita keselamatan, berita sukacita, di mana Allah dipuji dan dipermuliakan melewati cara hidup kami. Maka berkuasalah, memerintahlah, berfirmanlah bagi kami. Oleh kuat kuasa Roh Kudus kami dipersiapkan dan dimampukan. Terima kasih Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Firman Tuhan bagi kita dari Markus pasal 13. Markus 13 ayat 24 sampai ayat yang ke-32. Kita bacakan secara litani dengan judul firman Tuhan, Kedatangan Anak Manusia, perumpamaan tentang pohon ara. Demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi pada masa itu, sesudah siksaan itu, matahari akan menjadi gelap dan bulan tidak bercahaya. Pada waktu itu, orang akan melihat Anak Manusia datang dalam awan-awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Tariklah pelajaran dari perumpamaan tentang pohon ara. Apabila ranting-rantingnya melembut dan mulai bertunas, kamu tahu bahwa musim panas sudah dekat. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semuanya itu terjadi. Tetapi tentang hari atau saat itu, tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di surga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa saja. Amin. Selamat pagi, shalom. Ibu Bapak, saudara sidang jemaat kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita memasuki masa Adventus atau Minggu Adventus yang pertama. Dan tahu Minggu Adventus adalah minggu penantian dan pengharapan sehubungan dengan kedatangan Yesus Kristus. Dan di sini perlu kita lihat kedatangan tersebut menyangkut hal yang telah lewat dan hal yang akan datang. Yang pertama, tentu saja sebagai apa yang sudah kita persiapkan saat ini. Hal yang lalu, masa lalu, yaitu kedatangan Yesus Kristus. Kemudian hal yang kedua adalah juga tentang kedatangan Yesus Kristus. Kalau yang pertama adalah kelahiran Yesus Kristus, maka yang kedua adalah kedatangan Yesus Kristus kembali, kedatangan yang kedua. Nah, di sini kita hendak melihat persoalannya. Kedatangan Yesus yang pertama yaitu kelahiran Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang kita kenal dengan peristiwa Natal adalah satu momen iman yang luar biasa yang memberikan semangat kepada kita. Kemudian yang kedua adalah menyambut atau menyongsong
Kedatangan Yesus kembali juga satu peristiwa yang tidak kalah pentingnya dalam kedatangan Yesus yang kedua kali. Sekali lagi persoalannya tentang dua momen ini. Kita tahu yang namanya kedatangan, menanti kedatangan. Misal nih dalam kehidupan kita akan kedatangan keluarga jauh, tamu. Dalam kehidupan rumah tangga kita, kalau dalam kehidupan bernegara misalnya Kalimantan Tengah mau kedatangan Jokowi misalnya, menteri-menterinya dalam masing-masing instansi, kedatangan menterinya dan lain sebagainya misalnya, pokoknya kedatangan orang yang katakanlah di atas kita seperti hal-hal tersebut, atau orang-orang yang kita kasih dalam hubungan kekerabatan misalnya, tentu saja kita mempersiapkan semuanya, kan begitu. Kita akan sibuk, kita akan mempersiapkan semuanya. Kedatangan keluarga kita, kedatangan siapapun juga tamu kita akan siap-siap. Di telepon ada teman kita mau majak misalnya, cepat cari pisang goreng misalnya. Itu persiapan. Demikian juga kalau kedatangan menteri, presiden dan lain sebagainya. Siap-siap, sibuk sekali. Instansi, gubernur dan jajarannya, wali kota dan jajarannya sibuk mempersiapkan. Ibu bapak saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ini adalah hal yang lumrah, yang wajar. Namun di sini dengan dua peristiwa tentang menyambut kedatangan ini, kita hendak melihat persoalannya. Sekali lagi saya ulangi. Yang pertama yang menjadi sorotan kita adalah saat ini orang Kristen lebih disibukkan dengan mempersiapkan perayaan kedatangan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, yaitu Natal. Sibuk sekali orang percaya mempersiapkan ini. Mulai melewati pembentukan panitia Natal, les, melewati penjualan misalnya nih di depan, Bapak Ibu ada nanti di depan itu, ada usaha dana panitia hari-hari besar gerejawi menjual kalender. Itu rangka menyambut dan mempersiapkan Natal. Nanti dibeli ya. Karena perayaan Natal ini memang dari kita, oleh kita dan untuk kita. Jadi sibuk kita mempersiapkannya. Salahkah? Enggak. Tidak salah sama sekali. Cuma persoalannya kita sibuk mempersiapkan perayaan Natal itu, jangan sampai kita melupakan mempersiapkan diri kita untuk menyambut kedatangan Yesus yang kedua kali ini persoalannya. Jadi tidak salah kita sibuk mempersiapkan perayaan Natal itu, tetapi jangan melupakan mempersiapkan diri untuk menyambut kedatangan Yesus yang kedua kali. Karena kedatangan itu menurut pembacaan firman Tuhan tadi adalah masa-masa yang sangat dahsyat, masa-masa yang sangat sulit. Karena dikatakan di sini mulai dari ayat 24 saja, tetapi pada masa itu sesudah siksaan itu matahari akan menjadi gelap dan bulan tidak bercahaya lagi. Masa kegentaran. Sebelum kedatangan Yesus yang kedua kali sebagai Tuhan, di atas segala Tuhan, Raja di atas segala Raja, sebagai hakim yang adil yang akan menghakimi bumi ini, didahului dengan masa-masa yang sangat dahsyat. Itu tanda-tandanya. Kita tahu tanda-tandanya saja dari kesaksian Alkitab, karena dikatakan pada ayat yang ke-32, tidak ada yang tahu, anak pun tidak, kecuali Bapa saja yang tahu kapan kedatangan Yesus yang kedua kali, kapan parusia kiamat itu tiba. Tidak ada yang tahu, tetapi diberikan kisi-kisinya, tanda-tandanya. Sebelumnya bumi ini penuh dengan dera, bumi ini penuh dengan derita, pergumulan, permasalahan menghampiri kehidupan kita manusia di bumi. Keadaan yang dahsyat, keadaan yang luar biasa, gonjang-ganjing, bahkan ayat 25 juga, dan bintang-bintang akan berjatuhan, dan langit dan kuasa-kuasa langit akan goncang. Saudara, sungguh mengerikan masa sebelum kedatangan yang kedua kali. Sebelum masa parusia itu sekali lagi adalah masa-masa yang sangat dahsyat. Jadi pertanyaannya itu tadi,
mengapa kita jangan hanya mempersiapkan perayaan kelahiran Yesus Kristus dengan sedemikian wahnya, dengan melupakan kehidupan kita untuk siap menyambut kedatangan Yesus yang kedua kali itu, sebab sebelum masa itu tiba berbagai kesulitan hidup terjadi. Siapkah kita? Sudahkah kita mempersiapkan diri kita? Ibu bapak, ini penting. Mengapa? Kalau kita tidak siap, kita akan hangus, kita akan ketinggalan. Sia-sia hidup iman percaya kita kalau sampai semuanya berlalu dan kita tidak mendapat bagian. Supaya kita mendapat bagian, supaya kita dapat mempertanggungjawabkan kehidupan kita di hadapan tahta pengadilan Allah di masa kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali itu, maka firman Tuhan saat ini mengajak kita untuk waspada, untuk peka, untuk siap-siap melewati apa? Tentu saja kita tahu melewati hal-hal dalam kehidupan iman percaya kita, yaitu yang pertama, supaya iman kita itu tetap murni. Kita tetap beriman, percaya, yakin kepada Allah. Karena masa-masa itu banyak hal yang mustahil dalam ajaran-ajaran sesat datang menghampiri kita. Mungkin tentang ajaran sesat ini dapat kita tolak. Tetapi jika ajaran sesat ini hadir dalam kehidupan kita melewati teknologi yang masuk akal, bisa saja kita keseleo. Saudara, teknologi yang canggih, yang tak sadar, seringkali menggiring manusia untuk sesat dan disesatkan. AI, teknologi canggih, menggiring kita. Salah satunya melewati AI ini yang sering tanpa kita sadari. Begitu tergantungnya kita dengan HP. Itu salah satu wujudnya. Kita tahu saudara, bahwa cinta kasih kita kepada Allah, kepada segala sesuatu yang melebihi cinta kasih kita kepada Allah itu, firman Tuhan jelas mengatakan adalah penyembahan berhala. Mengapa? Karena Allah maunya kita menyembah Dia, kita percaya kepada Dia, kita menjaga kemurnian iman kita kepada Dia dengan menempatkan Allah itu di posisi nomor 1. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, jiwamu, dan akal budimu. Jadi perenungan pertama, dalam rangka sudah siap kita menanti kedatangan Yesus yang kedua kali itu, sudahkah Ia menjadi fokus hidup kita? Sudahkah Ia menjadi prioritas dalam kehidupan kita sehingga kita benar-benar siap? Kapanpun waktu itu datang, kita siap mempertanggungan cara hidup kita ini di hadapan Allah. Karena cara hidup kita akan dipertanggungjawabkan. Karena ada pengadilan. Karena kedatangan yang kedua kali itu pengadilan. Akan diadili. Jadi siapkah kita menyambut masa-masa pengadilan itu? Yang pertama dikatakan tadi adalah dengan menjaga kemurnian iman kita. Supaya hal-hal dalam kemajuan zaman ini tidak menggeser posisi nomor 1-nya Allah di hati kita. Supaya tahta Allah di hati kita ini memang milik Allah, bukan miliknya keegoan kita, zona aman kita, kemauan kita. Tetapi biarlah kehendak Allah yang selalu menjadi leader dalam perjalanan dan keputusan hidup kita. Kemudian hal yang kedua adalah supaya kita tetap kudus hidup di dalam perjalanan hidup kita. Tetap kudus. Tetap kudus berarti kita di setiap keputusan hidup kita itu berpedoman kepada firman Allah. Firman Allah itu benar-benar menjadi pelita dan terang dalam kehidupan kita, sehingga dengan kebenaran firman Allah kita mampu memilih dan memilah di antara dilema yang datang dalam kehidupan kita. Kita tidak akan terkecoh dengan dasar kepentinganku, zona amanku, keluargaku, dan lain sebagainya. Kita menduakan Allah. Jadi yang kedua di sini adalah dengan menjaga kekudusan hidup yang berpadanan dengan kebenaran firman Allah. Firman Allah itu menjadi dasar dan patokan bagi kita untuk berpikir, bertutur kata, dan bersikap. Beda dari dunia. Kekudusan ini cara hidup kita yang beda dari orang yang tidak mengenal Allah. Kalau orang yang tidak mengenal Allah melakukan ABC,
jangan iri, jangan cemburu, jangan mau ikutan di dalamnya dengan dalih, mereka tidak percaya kepada Allah kok, selamat-selamat saja hidupnya, baik-baik saja hidupnya, kesejahtera sekali hidupnya, berlimpah hidupnya dengan hal-hal yang finansial, sukses karirnya dan lain sebagainya. Jangan iri, jangan cemburu, karena pada saatnya semuanya akan dipertanggungjawabkan. Jadi jagalah kekudusan hidupmu saudara, dengan patokan firman Allah. Yang ketiga, dalam rangka kita mempersiapkan kedatangan Yesus Kristus yang kedua kali, yang didahului masa-masa yang dahsyat ini, supaya kita tetap hidup menjadi saksinya. Jangan oleh kegentaran, jangan oleh berbagai desakan himpitan, jangan oleh berbagai diskriminasi penolakan dunia yang ada di sekitar kita. Kita pasrah dan kalah, sehingga hidup kita menjadi suam kuku. Tentang kehidupan yang suam kuku jelas sekali dikatakan oleh kitab Wahyu. Allah tidak berkenan, Allah akan memuntahkannya. Jadi sebaiknya hidup kita ini dingin sama sekali, atas panas sama sekali. Jadi kita harus mempunyai sikap. Dalam kehidupan kekristenan kita harus mempunyai sikap, dan itulah yang dapat menunjukkan jati diri, identitas kekristenan kita dalam rangka menjadi saksinya. Karena kita semua diutus ke tengah dunia ini menjadi mitra Allah. Saudara dan saya, kita adalah saksi Kristus. Bukan hanya saya pendeta, penutua, diakon saja yang menjadi saksi Kristus, tetapi semua orang Kristen. Setelah ia dibaptis, dilanjutkan dengan angkat sidi. Ia percaya, ia mengaku Yesus, Allah, Roh Kudus, dan disitulah ia jadi saksi. Melewati segala sesuatu yang ada dalam diri kita, kita adalah saksi Kristus. Karena kita saksi, tentu saja kehidupan kita ini memberikan kehidupan yang berdampak positif atau menjadi batu sandungan. Dua hal itu saja. Dan Allah mau menjelang kedatangan Yesus Kristus yang kedua kali, dalam rangka kita mempersiapkan kedatangan Yesus Kristus yang kedua kali, hal yang ketiga ini kita harus benar-benar menjadi saksi Kristus. Karena apapun yang kita lakukan dalam ketidakberdayaan kita, karena apapun yang kita lakukan dalam ketidakadilan yang kita lakukan oleh karena nama Kristus, Ibu Bapa firman Allah mencatat tidak ada yang sia-sia. Apapun yang kita lakukan untuk Kristus tidak ada yang sia-sia. Pada masa parusia itu akan dibuktikan. Pada masa pengadilan Allah itu akan kelihatan dan terwujud. Maka siapkah kita menanti masa parusia itu? Siapkah? Berhati-hatilah, berjaga-jagalah, pekalah dan waspadalah, supaya menjelang kedatangan Tuhan Yesus Kristus itu, di saat ia datang pada saatnya, kita benar-benar didapati hidup berkenan kepada Dia. Sehingga dengan tiga hal tersebut pada saat kapanpun ia datang, secara mendadak seperti pencuri dikatakan, kita benar-benar sudah siap. Dan pintu sorga menanti kita. Nama kita tetap ditulis dalam kitab kehidupan dengan beberapa perkara itu tadi. Sekali lagi saya ulangi, dengan tetap murni iman, dengan tetap kudus hidup, dengan tetap menjadi saksi Kristus. Walaupun banyak kegentaran, ketakutan menerpa, menyerang, mendiskriminasi iman percaya kita, tetap setia. Dengan pertolongan Allah tidak ada yang mustahil. Berserulah kepada Dia, berserahlah kepada Dia. Dia akan berperang di dalam diri kita. Tuhan memberkati. Selamat masa Adventus yang pertama. Amin. Ibu Bapak, jemaat kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita satu dalam syafaat, kita berdoa. Yesus Tuhan Allah Bapa di surga, sempurnakan firman Tuhan yang ditaburkan bagi kami saat ini, di mana firman ini memberikan seruan sekaligus peringatan bagi kami tentang cinta kasih sorak-sorai sukacita kami oleh karena kelahiran Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, yang kami sambut dengan sukacita dan ucapan syukur. Demikian juga dalam rangka kami mempersiapkan diri kami untuk selalu waspada, peka, berjaga-jaga dan berhati-hati dalam rangka menyambut mempersiapkan kedatangan Yesus yang kedua kali, supaya perjalanan kehidupan kami dari awal sampai akhir membuahkan hal yang tidak sia-sia, supaya benar-benar nama kami tetap dicatat di dalam kitab kehidupan. Maka tolonglah kami ya Bapa,
supaya kami dapat menata diri kami, kehidupan kami, benar-benar mempersiapkan kami menjadi orang yang setiawan, kudus dan berkenan kepadamu, melewati cara dan identitas diri Kristen kami yang jelas, yang membawa kesaksian, yang menabur benih kebenaran, di mana firman Allah itu boleh dinyatakan, melewati cara hidup kami di mana dan sebagai apapun kami berada, sehingga dengan demikian banyaklah mulut yang mengaku Engkau Tuhan dan Juru Selamat, dan lutut yang bertelut menyembah kepadamu. Pakailah kami ya Bapa, ampuni kami dan urapi kami, kuduskan kami, supaya kami boleh mempersembahkan cara hidup yang berkenan kepadamu, supaya kami tidak disesatkan oleh masa-masa dera, penderitaan, kepedihan sebelum kedatangan Yesus yang kedua kali, supaya kami dimampukan untuk bertahan melewati kehidupan kami yang penuh dengan perjuangan, tetesan air mata, keringat, bahkan darah. Tolonglah kami, supaya kami tetap kudus murni, percaya setia di hadapan-Mu ya Bapa, supaya kami dapat mempertahankan iman kami di saat kami diperhadapkan dengan pilihan-pilihan yang sulit di dalam kehidupan ini. Berikan hikmat-Mu, berikan iman percaya kami, nyatakan kuasa Roh Kudus-Mu. Tolonglah kami ya Bapa, berjalanlah di depan kami, jadilah sang nahoda atas kami, nahoda handal yang mampu mematahkan serangan badai, gelora, gelombang kehidupan yang sering sekonyong-konyong muncul tanpa prediksi dalam kehidupan kami. Tetapi dengan berseru-berserah berharap kepada sang nahoda handal, kami akan dimampukan untuk tetap berada di dalam perahu, dalam keadaan tubuh, jiwa, dan roh yang selamat bahagia sampai ke tujuan kami dengan sentosa. Maka biarlah Engkau selalu berkuasa dan memerintah dalam perahu kehidupan kami, dalam peran kami apapun juga, sebagai suami, sebagai istri, single parent, anak-anak, dan siapapun juga. Di tengah kehidupan rumah tangga kami boleh menjadi hamba yang bertaut kepadamu, sehingga kehidupan kami boleh diberkati dan menjadi berkat, sehingga tidak sia-sia kehidupan kami yang singkat dan sementara ini boleh menjadi surat Kristus yang terbuka, yang dibaca dan menjadi berkat. Kuduskan kami untuk menuju kepenuhan hal tersebut, dan mampukan kami untuk selalu mampu melewati semuanya itu Bapa. Kami serahkan para pimpinan bangsa kami, biarlah Allah campur tangan atas pemerintah bangsa ini, sehingga keadilan, kebijaksanaan, dan toleransi itu boleh mereka putuskan dalam setiap peraturan dan keputusan-keputusan dalam pemerintahan mereka, sehingga kemakmuran, kebersamaan dalam toleransi dan kedamaian itu pun semakin nyata. Kami serahkan bangsa-bangsa yang ada di berbagai belahan bumi ini, supaya masing-masing mampu lebih mengutamakan kebersamaan, sehingga kedamaian dan kehidupan bersama berdamping antar bangsa-bangsa itu tercipta. Dijauhkan dari peperangan dan permasalahan, berikan segala sesuatu yang kami perlukan, sehingga satu dengan yang lainnya boleh bersama-sama bertumbuh menuju keesaan, kepenuhan sebagaimana yang Kau kehendaki. Kami serahkan para pimpinan gereja kami dari sinode, resor-resor, dan jemaat-jemaat. Mari Allah mampukan mereka bertahan dalam panggilan mereka, supaya tidak terkontaminasi oleh ajaran-ajaran dunia yang sering menyusup dan menyesatkan. Biarlah mereka selalu dipimpin, dipelihara oleh kebenaran-Mu, selalu diberikan lahir baru di dalam kuasa-Mu, sehingga mereka mampu memilih, memilah, dan memutuskan ajaran-ajaran yang mampu memberikan jawab kepada persoalan gereja Kalimantan Evangelis, sehingga GKE tetap berdiri kokoh, teguh, dan utuh, menjadi kesaksian dan berkat di tengah dunia dimanapun juga berada, di wilayah Kalimantan dan juga di luar pulau Kalimantan. Kami serahkan para hamba-hamba Tuhan, khususnya yang berada di wilayah pelayanan Jemaat GKI Kaharap, para pendeta, penetua, diakon, guru-guru sekolah minggu. Biarlah Engkau kuduskan kami pribadi lepas pribadi, sehingga kami mempunyai hati yang tabah berserah, hati yang setia dan taat kepadamu, yang kami wujudkan dalam kekompakan kami, dalam kebersamaan kami dengan membangun relasi yang sehat di antara perbedaan yang ada, sehingga kami saling menegur, menguatkan, melengkapi di dalam kasih setia Kristus, dan dengan bergandengan tangan kami dapat mewujudkan kesaksian itu di dalam wadah pelayanan Jemaat GKI Kaharap, sehingga nama Kristus dipermuliakan. Tuhan Bapa di surga, kami serahkan semua sidang jemaat Tuhan yang berada dalam sukacita oleh berbagai sebab yang boleh mereka nikmati,
baik itu usia kelahiran mereka yang bertambah, usia pernikahan mereka yang bertambah, kelahiran anggota baru, anak cucu menantu dan lain sebagainya, dalam keberkatan, kemulusan, kesuksesan pekerjaan usaha dan lain sebagainya. Allah kuduskan dan urapi mereka sehingga mereka tidak terlena oleh kebahagiaan, oleh kemakmuran, oleh kebaikan yang Allah berikan, sehingga mereka mengerti, mereka diberkati, diberikan sukacita untuk menjadi sukacita dan untuk menjadi berkat. Demikian juga jemaat Tuhan yang pada saat ini terhimpit, mereka yang menangis, mereka yang mengeluh, mereka yang berseru dalam kepedihan hati mereka oleh berbagai sebab, oleh penderitaan, oleh duka, oleh sakit penyakit dan lain sebagainya. Kuduskan, urapi mereka ya Bapa, hiburkan mereka dan nyatakan kuasa kasih-Mu yang heran dan ajaib, sehingga mereka tidak berputus asa dalam keluh kesah mereka, sehingga mata rohani mereka dicolekkan dan mereka boleh melihat apa yang Allah rencanakan di balik perkara-perkara yang menghimpit mereka tersebut, sehingga mereka dapat bertahan dan pada saatnya mereka boleh melihat apa yang Allah rencanakan bagi mereka. Kami serahkan sidang jemaat Tuhan yang pada saat ini mengalami berbagai dera tersebut, khususnya yang mengalami sakit penyakit, Nyonya Pendeta Topan Samudra, dan juga beberapa ibu-ibu dan bapak-bapak yang mengalami berbagai krisis kesehatan. Biarlah Allah terlibat di dalam pemulihannya, di dalam perawatan rutin dan lain sebagainya. Allah sertai dan berkati para medis, perawat dan obat-obatan, segala usaha yang tidak bertentangan dengan kebenaran iman Kristen, boleh Allah kuduskan dan Allah urapi, sehingga mereka pun pada saatnya boleh mendapatkan pemulihan kesembuhan secara total dan mereka boleh bersukacita di dalam iman. Namun apapun juga yang terjadi bagi mereka dalam iman percaya kami yakin dan percaya itu semua adalah kehendak Allah yang terbaik bagi mereka. Tinggal biarlah iman percaya kami tetap dimantapkan, sehingga dalam suka dalam duka kami mengerti Allah berdaulat, Allah tidak pernah meninggalkan kami. Maka kepadamu kami pertaruhkan kehidupan kami. Kami serahkan persiapan-persiapan kepanitiaan khususnya Natal saat ini. Biarlah Allah campur tangan di dalam segala perkara, sehingga dengan demikian mereka boleh melaksanakan semuanya dengan baik. Dan inti di dalam semuanya itu Allah dipuji dan dipermuliakan. Kelahiran baru semakin tercipta dalam kehidupan iman percaya kami, dan kami dapat mempertanggungjawabkan perjalanan hidup kami kepadamu sebagai kesaksian. Inilah seru doa pergumulan pengharapan kami. Pada saatnya kami akan berpisah pulang ke rumah kami masing-masing. Maka sertai kami ya Bapa, sehingga kami pulang membawa berkat, membawa sukacita yang datang daripadamu. Sertai kami sepanjang perjalanan kami sehingga kami sampai selamat, tiada gangguan apapun juga. Dan kami kembali beraktivitas dan melakukan segala perkara dalam rutinitas kehidupan kami ini. Biarlah Engkau selalu berjalan di depan kami, sehingga bukan kehendak kami tetapi kehendak yang terjadi. Terima kasih Bapa di surga. Sempurnakan seluruh doa ini dengan doa yang telah Engkau ajarkan, boleh kami ucapkan bersama-sama saat ini demikian. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita berdiri bersama-sama sekalian orang percaya dari segala masa dan tempat, mengikrarkan pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa,
kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Maranatha, Maranatha, Maranatha. Amin. Jemaat duduk kembali. Kita akan menyerahkan persembahan syukur kita yang kedua. Dalam iringan Kristus, ku bersyukuri berkat rahmat-Mu yang sungguh banyak kepadaku. Atas berkat aku bersyukur kepadamu Tuhan, atas kasih-Mu yang Kau curahkan. Ku bawakan persembahanku, ku haturkan kepadamu Tuhan, kiranya Kau menerimanya. Aku bersyukur kepadamu Tuhan, atas berkat-Mu yang Kau limpahkan. Aku bersyukur kepadamu Tuhan, atas kasih-Mu yang Kau curahkan. Serahkan hasil karyaku, harta, tenaga, serta waktu. Dari tangan-Mu jua asalnya, bagi kemurahan-Mu Bapa. Aku bersyukur kepadamu Tuhan, atas berkat-Mu yang Kau limpahkan. Aku bersyukur kepadamu Tuhan, atas kasih-Mu yang Kau curahkan. Berlutut di hadapan-Mu, aku serahkan jiwa raga, karena Engkau menebus hidupku. Putuslah aku jadi saksi, aku bersyukur kepadamu Tuhan, atas berkat-Mu yang Kau limpahkan. Aku bersyukur kepadamu Tuhan, atas kasih-Mu yang Kau curahkan. Aku melangkah ke rumah Tuhan,
Jemaat diundang berdiri. Ibu bapak sidang jemaat kekasih di dalam Tuhan Yesus, pulanglah dengan sejahtera, arahkan hatimu kepada Allah, tetap setia dan jadilah saksi Kristus dan terimalah berkat daripadanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Oh, Tuhan Yesus, dengar doaku. Di dalam sakitku, aku harap pertolongan-Mu. Oh, Tuhan Yesus. Terima kasih kepada saudara yang telah ikut ibadah online GKI Harap Palangkaraya. Bagi saudara terkasih, persembahan ibadah online GKI Harap dapat saudara transfer ke nomor rekening 4.510101019023532 Bank Bre atau 1020202013635 Bank Kalteng atas nama Gereja Kaharap telepon 08164913 Kaharap. Tuhan Yesus memberkati. Jauhkan daripadaku segala duka dan derita. Hanya di Kau Yesus pengharapanku.